Jadi kepemimpinan Pancasila itu kepemimpinan yang dirasuki oleh nilai-nilai Pancasila yang kita tahu itu nilai-nilai ketuhanan, kerakyatan, demokrasi, semua itu. Ya. Nah, apa sih yang akan membuat kita itu berbeda? Memimpin dengan Pancasila di dalam tubuh dan memimpin tidak dengan Pancasila dalam tubuh dan pikiran. Ya. Karena nilai itu adalah cita-cita, ya, harapan, dambaan, dan keharusan. Dalam keluarga kita punya nilai, ya, dan itu biasanya bapak kita tuh atau mama yang terus menerus menekankan kepada anak-anak, ya. Kita itu orang Kristen, kamu jangan ikut-ikutan. Kita itu orang baik-baik, jangan ikut demo, jangan ikut korupsi, jangan ikut begini begitu, ya. Karena itu nilai itu keharusan. Mengapa Pancasila, ya, diberikan dana besar untuk bisa masuk ke dalam kehidupan para pemimpin, masuk ke dalam kehidupan Indonesia, masyarakat. Karena dia itu didambakan oleh konstitusi, didambakan oleh semua umat, dan diharuskan. Ya, diharuskan. Memang pada peristiwa yang lalu, zaman Orde Baru, ya, kepemimpinan Pancasila memang diharuskan dengan P4 zaman kita dulu, ya, zaman saya itu. Pak Mervin juga sama, kita menjadi manggala-manggala, tetapi ternyata prakteknya tidak, ya, seperti tidak ada minoritas atau mayoritas. Ternyata kita terus-menerus berkelahi tentang pendirian tempat ibadah yang non-muslim. Yang berikut, nilai itu bisa bersifat material, ya, itu yang berguna untuk kehidupan jasmani, ya. Kan ada keadilan sosial, ada begini begitu. Yang penting nilai material juga harus ada di dalam kepemimpinan Pancasila. Nah, negara kita ini dipandu oleh nilai Pancasila. Sehingga sebetulnya nilai material itu harus ada. Ya. Peristiwa lenyapnya minyak goreng belum juga bisa diatasi. Peristiwa bahwa orang-orang masyarakat kecil yang bekerja di kebun-kebun kelapa sawit pada kena malaria dan tidak pernah ada perusahaan yang concern, paling 1-2 meninggal terus dikubur, ya. Saya datang ke beberapa kelapa sawit. Karena itu kelapa sawit banyak dilawan oleh rakyat. Juga peristiwa penambangan, tambang-tambang mau emas, mau perak, mau apapun, dilawan oleh masyarakat. Karena nilai material tidak ada dalam kegiatan program itu, proyek itu. Yang berikut, nilai juga ada nilai vital, ya. Itu berguna untuk kegiatan-kegiatan. Jadi kalau ada memang sebuah kabupaten sudah didirikan, nilai vitalnya juga sudah ada, di mana ada air bersih, di mana ada akses jalan. Seperti kita lihat, ya, saya lihat di Teluk Bintuni yang menghasilkan gas kedua terbesar di dunia, tidak ada SMA, ada SD, ada SMP, itu juga karena perusahaan yang bikinnya. Ada satu akses jalan, tetapi potret sebagai tempat di mana gas ditambang besar sekali, dikirim ke Inggris, dilakukan oleh Inggris karena itu disebut BP, British Petroleum, ya. Nilai vitalnya kegiatan-kegiatan nggak ada. Tidak saya temukan satu pun kolam renang di Teluk Bintuni. Orang kalau mau masuk SMA mesti pergi ke Manokwari. Seperti itu, ya, banyak sekali. Dan itu sepertinya menyeluruh di tempat kita yang jauh dari Jakarta. Yang terakhir nilai kerohanian, ya, dalam Pancasila yang kita desakkan itu, ya. Ini berhubungan dengan hal-hal rohani.
dan yang berhubungan dengan hal-hal rohani ini terus-menerus ya menyulitkan kita karena kita masih memiliki kaum radikal, masih memiliki orang-orang yang menganggap orang lain itu kafir, ya, masih seperti itu. Slide berikutnya. Untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama gitu ya. Maka ya mohon slide berikut. Pemimpin ya harus dapat mengelola ya dan mengarahkan elemen-elemen yang ada secara baik dan teratur. Kita itu pemimpin Pancasila ya. Slide kedua ya, tolong. Kakak itu ya, slide kedua ya. Kita itu harus mengelola resources yang ada, elemen-elemen yang ada secara baik ya. Tidak setelah kita memimpin 10 atau 5 tahun ya, justru keadaan yang kita tinggalkan jauh lebih buruk ya. Boleh dipindah slide-nya, Bu? Ya, saya sudah tahu nggak bisa ya. Dari sini nggak bisa, Pak. Ya, ini mengenai untuk apa kepemimpinan Pancasila. Mungkin yang di atas lagi, Pak. Ya. Tujuan pemimpinan Pancasila ini yang pertama, kemudian yang kedua, Pak. Ya. Untuk mencapai yang menghindar, yang kedua ini ketiga kayaknya. Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Pemimpin ya harus bisa mengelola dan mengarahkan semua elemen-elemen yang ada. Kalau saya dijadikan bupati di tempat yang saya tidak tahu, misalnya bupati di Bangka Belitung misalnya, ya. Maka saya pertama harus mengerti apa yang ada di situ. Orang-orangnya seperti ini, resourcesnya seperti ini, ya. Lalu saya harus memaksimalkan selama 5 tahun kepemimpinan. Organisasi saya sebagai saya orang MUKI, saya harus melakukan apa yang ada ini untuk kemajuan. Paling sedikit 1 strip, 2 strip, 3 strip, dia lebih baik daripada ketika saya belum ada, yaitu para pemimpin Pancasila ini. Yang kedua, pemimpin itu harus dapat menciptakan kerjasama yang harmonis ya, di antara para pemimpin dan bawahan. Yang tadi dikatakan oleh Pak Yanus Sudapea ya. Harus ada hubungan antara pemimpin dan bawahan. Kita punya contoh yang sangat bagus yaitu Pak Jokowi, ya, Presiden Jokowi. Kita tidak boleh hanya bergaul dengan pemimpin-pemimpin saja, tapi kita juga harus dilihat, dirasakan oleh bawahan. Untuk itu dibutuhkan penerapan manajemen yang juga baik, ya, yang juga baik. Nah, yang ketiga ini. Ya. Pemimpin itu ya yang berikut ya. Kalau itu terwujud ya pemimpin itu dan para anggotanya itu pasti ya menumbuhkan semangat dan disiplin yang baik. Saya merasa contoh yang bagus kepada Pak menumbuhkannya. Pak Jokowi itu, beliau bisa mempengaruhi orang dengan sangat lembutnya. Pada zaman yang lalu-lalu, ya, diberikan itu dana untuk bajunya aja, saya mendengar itu 80 juta. Tapi Pak Jokowi mengganti itu semua dengan baju
putih itu, dan itu semua dilakukan oleh banyak orang. Lalu dia pakai sepatu sneakers, ya, dan itu dilakukan banyak orang. Dia memberi contoh, ya, dan menumbuhkan semangat dan disiplin yang baik. Saya terpesona dengan kerja dari Ibu Sri Mulyani, ya, yang merasa betul-betul dia partnernya presiden, ya. Nah, kita pemimpin Pancasila ini, apalagi kita plus Kristen ini, ya, kita harus bisa menumbuhkan semangat. Senang kita dipimpin oleh kamu, senang kita dengan kehadiran Pak Jokowi, senang kita dengan kehadiran orang Muki, kita senang, ya, dan kita tidak akan neko-neko, disiplin dengan baik. Yang kedua, pelayanan terhadap masyarakat dan organisasi akan efektif dan efisien, ya, dan ini akan menumbuhkan produktivitas. Hal-hal yang tidak penting tidak kita lakukan. Perjalanan ke sana kemari seperti zaman dulu, ya. Saya ingat zaman saya hidup di Orde Baru. Orang ingin perjalanan dinas membawa keluarga ke hotel ini, main golf, gini. Sekarang main golf tidak populer karena Pak Jokowi tidak main golf. Silakan yang lain main golf, tapi Pak Jokowi tidak main golf. Jadi dana-dana untuk beli steak berkali-kali, masuk ke hotel berkali-kali, itu diefisienkan, ya. Dan masyarakat melihat bahwa hari-hari ini kita punya pemimpin baru. Ya, pemimpin Pancasila itu betul-betul harus dicontohkan, tidak diomongkan. Ya. Waktu zaman Orde Baru, kepemimpinan Pancasila diomongkan, ya. Dan ada level 1, level 2 gitu ya. Pada waktu P4. Juga ada litsus, semuanya rapi dibuat, tetapi isinya tidak ada. Ya. Tidak ada yang meningkatkan produktivitas. Adanya justru penyingkiran mereka yang tidak disukai. Ya. Yang berikut dalam kepemimpinan Pancasila, betul-betul diperlukan kerjasama. Ada kata-kata yang sangat hebat, yaitu gotong royong. Ya. Kerjasama ini sebetulnya adalah kunci sukses seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas. Kalau tidak ada kerjasama, kita tidak bisa bergerak. Ya. Makanya di dalam kepemimpinan Pancasila, orang-orang kunci itu harus sering-sering berkumpul dan menyatakan apa yang harus dibuat bulan ini, apa yang harus dievaluasi bulan lalu. Sehingga kebocoran-kebocoran yang membuat masyarakat prihatin, bahkan menaruh dendam, ya. Zaman Orde Baru dulu, mahasiswa berdemo terus melawan pemimpinnya. Sementara Tuhan bilang pemimpin itu aku yang pilih. Ya. Pemimpin itu aku yang pilih. Seorang pemimpin, ya, di Indonesia ini adalah pemimpin, ya, di tempat yang kita lihat masyarakatnya itu multikultur. Ya. Multikultur berarti kita punya bahasa beda, makanannya beda, bajunya beda, adatnya beda. Ya. Sekarang kita punya masalah dengan Papua, mungkin juga karena kultur dan karena Pancasila tidak ada di sana. Ya. Resources banyak, tapi pemimpin-pemimpin yang di sana kurang bisa membawa masyarakat menjadi produktif, ya. Kurang bisa membawa masyarakat menghargai Indonesia karena mereka tidak diperkenalkan, ya. Tetapi dengan kepemimpinan Pak Jokowi ini banyak sekali perubahan. Apa itu artinya berada di tengah masyarakat multikultur? Sebetulnya adalah menyadari bahwa diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai sosionasionalisme,
sosiodemokrasi, nilai ketuhanan yang berhikmat. Ya, sosionasionalisme itu apa? Kita harus mencontohkan, menggait, mengarahkan masyarakat bahwa kita itu sebuah nation, sebuah bangsa. Dan sebagai bangsa itu harus dirasakan di dalam kehidupan sosial. Ya. Tahun berapa? 20 tahun 19 ya, atau 18. Kita ribut karena ada rasisme. Ya, karena polisi masuk menyerbu asrama mahasiswa Papua dan dengan enteng bilang, lu monyet semua. Nah, itu sesuatu yang menyinggung dan tidak benar atau melawan multikulturalisme. Sampai kapanpun teman-teman kita tidak akan persis seperti kita. Ya, kulitnya berbeda, makanannya adatnya beda. Ya. Jadi nasionalisme itu dibangun, dibina, diarahkan oleh pemimpin. Yang berikut adalah sosiodemokrasi. Ya. Kita harus demokrat. Ya, tidak boleh tidak menginclude orang-orang. Ya, karena kita hidup di dalam demokrasi yang mengayomi, yang merengkuh banyak orang. Ya. Yang terakhir nilai ketuhanan. Kita masih punya masalah dengan nilai ketuhanan. Itu sebabnya Pak Bonar itu sangat memperjuangkan adanya MUKI. Ya, karena nilai ketuhanan kita tapi nilai ketuhanan yang berhikmat ya. Karena banyak orang beragama tidak dengan hikmat. Panggilan kita adalah panggilan kasih. Dan itu harus kita bawa. Dalam multikultur, gaya pemimpin harus bersifat transformasional. Setiap kali kita dipilih menjadi pemimpin, tujuan utama harus ada perubahan. Kalau sama, oke, bagus. Tapi harus ada perubahan. Dulu tidak banyak sumur, sekarang banyak sumur. Ya, masalah banget itu di Papua itu tidak ada banyak sumber-sumber air, padahal air melimpah-limpah, tapi penduduk masih memakai kolam-kolam tanda hujan. Apakah itu di Merauke, bahkan di Jayapura orang masih menampung air hujan. Yang ketiga, pemimpin dalam lingkungan multikultur itu harus berusaha membawakan nilai keadilan ke dalam kehidupan sosial. Ya. Sekarang orang-orang di sebelah timur, di NTT, di Papua, terus mengkritik karena kami orang timur lebih tertinggal daripada kita yang di barat. Oke. Pemimpin yang dirasuki nilai Pancasila itu bagaimana ya? Slide berikut. Kalau kita dari MUKI dan kita ada di dalam sebuah negara dengan nilai-nilai Pancasila, maka secara spiritual kita harus nampak. Seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Yanus Sutapian. Ajaran kita adalah Alkitab. Dasar kita adalah Alkitab. Jadi Alkitab itu apa? Alkitab itu melebihi Pancasila. Karena iman, pengharapan, dan kasih ditulis Tuhan, tapi yang terlebih adalah kasih. Jadi pemimpin MUKI yang Pancasilais adalah pemimpin yang pandunya itu adalah Alkitab. Dan Alkitab itu kasih, ya. Yang kedua, pemimpin Pancasila ya yang dituntut kita itu sanggup mengelola kebinekaan. Sanggup. Ya. Memang kita ada beberapa simbol atau ada beberapa program yang sudah dipaten kayak seperti apa. Kalau 16-17 Agustus anak-anak SMA dari seluruh negeri dipilih, lalu
diminta untuk menjadi pengibar paskibraka itu, ya, itu kebinekaan. Oh, hari ini tahun ini kita bikin Aceh, NTT, Timor, kemudian mana? Lombok, tapi tahun depan kita bikin ini. Mengelola kebinekaan. Bineka itu kerepotan yang khas di Indonesia ya, karena kita punya gaya bicara berbeda, kita punya gaya mengekspresikan pendapat berbeda, ya, dan itu harus dikelola. Ya. Di sebelah timur mungkin kalau marah itu membakar, semua gedung-gedung dibakar karena kemarahan yang luar biasa pada waktu ada rasisme, ya, dan apa yang sudah kita bangun selama 5-10 tahun ini hancur lebur, ya. Dan itu perbedaan yang bineka di Indonesia, ya. Lalu ini harus diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Bagaimana? Yaitu nilai-nilai tadi, terutama kalau kita ada di dalam bangunan negara yang besar ini dan kita adalah pemimpin, ya, maka implementasinya adalah semangat demokrasi, semangat kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, Presiden Jokowi sampai memperlihatkan bagaimana presiden kita itu pergi ke sawah-sawah. Lalu menjelaskan, jangan bergantung pada beras, kita perlu sorghum, kita perlu ini. Ya. Itu pembangunan ekonomi kerakyatan. Lalu pergi ke pasar. Memang banyak presiden kita juga seperti itu. Tetapi agak khusus dengan Jokowi, karena Jokowi betul-betul bertemu dengan rakyat. Ya. Dan kesulitan kita soal demokrasi ini. Demokrasi yang tidak benar, yang tidak dipraktikkan dengan baik, akan menghasilkan diskriminasi, akan menghasilkan sara, akan menghasilkan banyak kesulitan. Ya. Tetapi tantangan pemimpin berpancasila justru di sini. Bahwa kamu menonjol, tadi disebut ada Pak Cahyokumolo, kita melihat pemimpin-pemimpin kita yang naik, juga kita melihat pemimpin-pemimpin kita yang jatuh. Ya. Yang terakhir, ya, pemimpin yang berpancasila di Indonesia ini di dalam sebuah negara itu beriman, tapi beriman di dalam hikmat. Ya, beriman di dalam hikmat. Dalam arti luwes, orang Jawa bilang, tidak kaku. Intinya bagaimana? Berani. Kita berani karena kita memegang data. Ya. Dan data itulah yang kita pertanggungjawabkan. Ya. Kita sudah dengan sangat sedih melihat bagaimana orang-orang besar, pemimpin DPR bisa masuk penjara hanya karena ambil uang untuk KTP. Bukannya melayani masyarakat, malah mengambil keuntungan. Ya. Menyedihkan sekali. Ya. Tetapi yang terakhir juga, pemimpin Pancasila itu mendahulukan musyawarah. Kita tidak boleh sepenuh-penuhnya memaksakan kehendak. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Tetapi rakyat yang di bawah itu harus didengar. Dan itu harus dengan musyawarah. Kalau kita tidak mendahulukan musyawarah, maka meredam kemarahan itu jauh lebih besar ongkosnya. Begitu teman-teman, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator.